Saya Benix dengan ini ingin menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana hujan badai siklon tropis yang mengakibatkan longsor dan banjir di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Dan saya dengan ini juga turut merasakan kesedihan dan belasungkawa atas hilangnya lebih dari 400-an jiwa ya, manusia yang terdampak bencana ini. Dan di tengah musibah ini saya juga mau mengingatkan buat teman-teman sekalian bahwa kekuatan terbesar bangsa kita itu adalah solidaritas. Jadi saya mau minta untuk kepada kita semua, rekan-rekan semua, untuk saling terus tolong menolong, bahu-membahu, gotong royong dalam memberikan bantuan, dalam memberikan dukungan, baik dari segi materi, dari segi tenaga, waktu, dan yang terpenting dukungan dalam bentuk doa supaya saudara-saudara kita di wilayah yang terdampak bisa segera dipulihkan. Semoga masa yang sulit ini dapat segera kita lewati bersama. Good job Prabowo, Indonesia bakal dapat 856 triliun dari Singapura. Gila banget ini guys, ini betul-betul luar biasa sih. Lu tahu gak sih setelah berpuluh-puluh tahun kita dikadalin sama Singapura, kita dijadikan budak energi Singapura. Kita harus impor BBM dari Singapura, bahkan nilainya sampai ratusan triliun. Lu bayangkan Indonesia dari tahun 2017 sampai 2022 kita diperbudak Singapura. Tapi akhirnya kita dapat kabar baik nih guys, Indonesia bakal ekspor energi ke Singapura. Wes amazing ini guys, dan gue yakin ini bakal memperkaya banyak orang di Indonesia, termasuk investor saham. So kalau lu pengen tambah cuan dan lu penasaran sektor apa sih yang bakal diuntungkan, yang bakal memperkaya kalian, karena duitnya gak main-main nih, hampir 1000 triliun guys. Makanya lu jangan skip video ini, kita bakal bahas tuntas. Let's check this out. Jadi FYI aja nih guys, lebih dari 50% bahan bakar minyak yang kita pakai, kita bakar, itu kita impor dari Singapura. Lu bayangin Indonesia ini gila banget. Kita ekspor minyak mentah ke Singapura, di situ disuling, di refine, terus kita impor lagi dengan harga yang jauh lebih mahal. Ini konyol banget, tapi inilah Indonesia. Bertahun-tahun ini terjadi guys. Dan memang data menunjukkan di tahun 2024 ini aja kita udah impor tuh setara 184 triliun rupiah. Gila, 11 billion dollars guys. Itu duit yang kita pakai buat impor minyak dari Singapura. Terus begitu barangnya sampai Indonesia, apa yang kita lakukan? Kita bakar pakai knalpot mobil lu. Makanya guys, lu kalau lu pro Republik ini, lu cinta bangsa ini, tanah air kita, stop menggunakan mobil bensin. Lu harus segera pindah dan pakai mobil listrik. Karena kalau lu pakai mobil listrik, lu memperkaya bangsa kita sendiri. Lu tidak memperbudak Indonesia, lu tidak menggadaikan harga diri kita ke Timur Tengah, menggadaikan harga diri kita ke Singapura. Stop jadi budak Singapura guys. Pakai mobil listrik. Kenapa Pak? Karena bensinnya dari batu bara. Indonesia berkelimpahan batu bara. Makanya dari sekarang lu tobatlah memperkaya Singapura. But anyway, good newsnya sekarang keadaan sudah berbalik. Kenapa? Karena Singapura udah resmi nih tanda tangan MOU kerjasama sama Indonesia buat impor energi listrik hijau dari Indonesia. Dan dengan plan ini, Republik Indonesia bakal dapat investasi sampai 856 triliun. Karena kita bakal menjadi eksportir energi ke Singapura. Bukan lagi importir guys. So ini betul-betul prestasi yang luar biasa sih ini. Presiden Prabowo kita akhirnya bisa berbangga hati, Indonesia akan ekspor energi ke Singapura. Dan satu hal yang menarik ya, kita bukan lagi cuma dijadikan budak. Contoh kayak Freeport zaman dulu, kita cuma diperbudak aja, emasnya dinikmati Amerika. Tapi sekarang gimana? Apa yang terjadi? Oke, yang terjadi sekarang kita bukan hanya menjadi basis ekspor energi hijau, tetapi Singapura itu juga dikasih kewajiban, syarat-syarat. Kalau lu pengen listrik hijau dari Indonesia, lu wajib membangun kawasan industri hijau di Indonesia. Lu harus berkontribusi terhadap hilirisasi industri di Indonesia. Maksudnya apa? Jadi Singapura bakal diwajibkan invest bangun kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Isinya apa? Ada Batam, Bintan, Karimun, dan total nilai investasinya lebih dari 10 miliar dolar alias lebih dari 160 triliun. Boys, big money nih guys. Kongres lah buat teman-teman yang ada di Kepulauan Riau. Lu bakal tambah kaya raya. Sama seperti teman-teman kita yang ada di Maluku, di Halmahera, yang pertumbuhan ekonominya wah tertinggi sepanjang sejarah. Semenjak apa? Ya ada investor banyak masuk ke sana bangun smelter. Jadi
Singapura wajib invest di Indonesia, wajib membangun industri di Kepulauan Riau, baru mereka diizinkan berdagang listrik hijau kita. Dan kita jadi bagus juga, kita dapat ilmu, kita juga dapat transfer teknologi, dapat transfer ilmu pengetahuan, ya karena mereka juga akan mengembangkan hilirisasi industri solar panel surya yang ada di Indonesia. By the way, kenapa sih Singapura mau impor listrik ya dari Republik Indonesia? Well, FYI aja nih, saat ini memang seluruh dunia itu lagi transisi menuju energi hijau. Dan Singapura sudah melihat masa depannya ada di energi hijau. Kenapa? Lu tahu ya, Singapura itu cita-citanya menjadi pusat data center dunia. Cita-citanya menjadi raja artificial intelligence. Dan dia juga punya cita-cita menghilangkan mobil bensin di negaranya. Karena mobil bensin itu membunuh manusia. Lu sakit ispa, paru-paru, ujung-ujungnya apa? Kolesterol, sakit jantung, stroke ya gara-gara polusi udara. Dan Singapura itu bukan orang Singapura orang pintar, makanya sekarang udah dikurangin populasi mobil bensin. Beda dengan di Indonesia, malah dipelihara nih mobil bensin. Singapura bentar lagi hilang, tapi mereka juga lihat negara kita bisa mati lampu kalau semua orang pakai mobil listrik. Makanya dia harus upgrade infrastruktur energi listrik dia. Karena dia sudah melihat bakal terjadi lonjakan permintaan guys. Lonjakan permintaan listrik karena mobil listrik tambah banyak dan data center bakal tambah menjamur di Singapura. Makanya Singapura udah bikin rencana, dan dalam rencana itu dia bakal impor 6 gigawatt listrik di tahun 2035. Jadi dari sekarang dia udah bikin perencanaan itu dan mereka wajib bergerak ke arah sana. Kenapa teman-teman? Sekali lagi ya, karena Singapura itu menjadi negara tujuan investor dari seluruh dunia. JP Morgan, Merrill Lynch, BlackRock dan lain sebagainya lah. Dan mereka itu diwajibkan untuk invest di energi hijau. Mereka nggak mau invest di bisnis-bisnis yang kotor. So kalau Singapura mau tetap relevan di masa depan, mereka harus berhasil menarik green money, duit-duit hijau. Makanya Singapura harus hijau, listriknya juga harus hijau. So nggak ada pilihan lain. Kalau lu bangun data center, terus data center lu energinya dari batu bara, Nvidia, Google, Facebook nggak bakal mau taruh sistem mereka di server lu. Kotor, mereka bakal dimaki-maki sama Vanguard, mereka dimaki-maki sama JP Morgan. So Singapura kalau mau bangun data center wajib pakai energi bersih. Makanya lu jangan kaget, perusahaan telco dunia kalau mau bisnis di Indonesia juga cari-cari sumber listrik yang bersih. Aduh gua tambah cuan nih, udah tau lah maksud gua apa ya. Tapi ya sudahlah, ini sesuai dengan agenda dan komitmen Indonesia di COP30 untuk mengurangi emisi karbon. So buat teman-teman yang belum tahu, dalam meeting COP30 itu Indonesia bikin banyak komitmen. Pertama, Indonesia komitmen kurangi emisi karbon sampai 31%. Ini dari sektor energi, transportasi, dan penggunaan lahan. Lalu pemerintah juga fokus nih, pemerintah Indonesia itu udah fokus untuk melakukan dekarbonisasi energi. Jadi mereka bakal memperbanyak energi terbarukan. Mereka bakal mereformasi subsidi bahan bakar fosil. Kenapa? Karena dananya bisa dipakai buat perbaikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dibanding kita bakar itu minyak, memperkaya mafia-mafia di Timur Tengah dan di Singapura buat apa? Lebih baik duitnya dipakai untuk pengembangan energi terbarukan. Duitnya dipakai buat bangun jembatan, membangun sekolah-sekolah, membangun pendidikan anak-anak kita. Dan Indonesia juga sudah berjanji guys untuk mempercepat transisi ke energi berkelanjutan. Jadi kita bakal naikin nih biodiesel B30 kita naik jadi B40. Lalu kita juga bakal mempercepat program kendaraan listrik karena kita wajib jadi negara net zero emission di tahun 2060. Jadi dari sini kita udah bisa lihat ya, visi misi Singapura memang juga sejalan dengan visi misi Indonesia yang mau mengurangi polusi udara guys. Yang mau mengurangi energi fosil, bensin tenaga dinosaurus, udahlah hancur dunia nih kalau semua orang pakai kendaraan bensin kayak yang lu pakai itu, ganti langsung ke kendaraan listrik. Kenapa? Karena kita harus menyelamatkan bumi ini guys. Vietnam aja ada otak. Vietnam itu sudah melarang kendaraan bensin masuk ke kota-kotanya mereka. Karena Vietnam punya tujuan melindungi rakyatnya biar tambah sehat. Vietnam pengen negaranya jadi bersih, udaranya hijau. Makanya Vietnam itu mendorong rakyatnya buat transisi ke motor listrik. Jangan lagi pakai motor bensin guys. Nah ini pun hal yang sama terjadi juga di Singapura. Singapura juga harus transisi ke energi bersih. Sayangnya gini, lu kalau mau energi bersih tentu lu butuh lahan. Kenapa? Contoh lu mau menggelar tenaga surya solar panel. Gila, harga tanah di Singapura aja udah lebih dari 200 juta semeter guys. Terus gimana caranya bisa pasang solar panel? Rugi dong. Kita butuh berapa hektar buat solar panel ini. Makanya Singapura itu gak bisa buat bangun PLTS. Singapura gak cukup lahan buat bikin baling-baling, turbin.
angin. Nggak cukup, mau digelar di laut, rugi juga. Kenapa? Karena lautnya bisa dipakai untuk parkiran kapal. Penghasilannya ratusan juta sekali parkir itu kapal sebulan. Jadi gimana dong Singapura? Lahannya udah habis. Lahan di darat habis, di laut habis. Di darat berkompetisi sama manusia, sama pabrik, sama perbankan. Lahan di laut berkompetisi sama perusahaan kapal, tanker, kontainer. Wah kacau. Makanya Singapura wajib berbisnis dengan Indonesia. Jadi sekarang udah jelas ya kenapa Singapura harus mengemis ke Indonesia. Karena mereka nggak bisa dapat sumber lain untuk impor energi terbarukan. Itu pertama, mereka punya masalah keterbatasan lahan. Yang kedua, kalau negara Singapura juga pengen seperti Indonesia, net zero emission country, mau nggak mau dia wajib impor energi besi. Karena buat produksi energi besi mereka udah nggak bisa. Akibatnya apa? Yang ketiga, permintaan listrik bakal terus naik di Singapura. Karena mereka udah nggak bisa lagi beli energi kotor. Energi kotor dari mana Pak maksudnya? Dari solar, diesel, bensin, batu bara. Udah nggak bisa mereka. Mereka harus jadi negara yang bersih. Sementara permintaan listrik terus naik. Tapi pembakaran fosil dinosaurus dikurangin. Akibatnya apa? Kalau Singapura tetap mau mempertahankan pertumbuhan ekonomi dia, GDP-nya naik terus, ya mau nggak mau dia harus mulai bisnis data center, dia harus bangun pusat logistik, dia harus terus mendorong ekonomi digital, dan tentu saja ekonomi digital harus hidup 24 jam, butuh listrik lebih banyak lagi. Artinya permintaan listrik di Singapura bakal tumbuh pesat, tetapi bahan bakunya makin berkurang terus karena fosil dikurangin. So nggak ada pilihan lain, Singapura memang harus ngemis-ngemis energi bersih ke Indonesia. Kalau Indonesia kejam sih bisa aja kita nggak mau ekspor guys, dan Singapura pasti bakalan mati lampu atau jadi negara yang sangat kotor dan polusinya tinggi. Gua yakin nggak ada lagi orang mau ke Singapura kalau dia tetap ngotot pakai bahan bakar fosil. Makanya lu jangan heran kalau belakangan ini Singapura sangat gencar tuh melobi Malaysia, sampai mereka melobi Australia. Mereka punya mimpi tarik kabel dari Australia ke Singapura, kabel laut. Kan konyol ya, tapi begitulah Singapura mencoba bertahan, tidak mati lampu. Mereka sampai ngobrol ke Australia mau impor listrik dari Singapura. Konyol, makanya rencananya batal guys. Akibatnya apa? Sekarang mereka sadar diri, gua harus jilat pantat Indonesia, gua harus impor listrik dari Indonesia guys. Dan gak kecil jumlahnya, itu 3,4 gigawatt yang mereka harus impor dari Indonesia. Dan dengan itu mereka juga wajib bangun pabriknya. Ya enak aja lu nyuruh orang Indonesia yang bangun, lu invest, lu hire orang Indonesia, ciptakan lapangan kerja di Indonesia. Nilai investasinya lebih dari 800 triliun guys. Jadi gini breakdownnya guys. Kalau rencana ini berjalan lancar ya, gak ada ormas-ormas cap kaki lima kayak yang kemarin tuh, ormas cap kaki lima ngaku-ngaku pengusaha padahal perampok. Lu lihat, seandainya ini nggak diganggu nih, potensi investasi di Indonesia itu bisa sampai 50 miliar US dollar alias setara 832 triliun. Ini cuma buat membangun pembangkit tenaga matahari itu, solar panel itu. Buat panel surya doang guys. Ini belum termasuk bikin pabrik manufacturing solar panelnya. Nilainya sekitar 2,7 miliar US dollar alias sekitar 50 triliun. Ini juga udah termasuk sistem base-nya guys. Jadi baterai energi storage system. Iyalah namanya lu bisnis solar panel, masa ada matahari lu dapat listrik terus malam-malam mati lampu, kan konyol juga. Makanya lu harus bikin baterainya juga. Nilai investasi baterainya itu bisa sampai 50 triliun. So this is a very huge money loh buat Indonesia. Kita harus jalan ini dengan baik guys. Tapi itu baru pembangunan infrastruktur guys. Pembangunan baterai, storage, pembangkit. Kita belum ngomong bisnis yang lebih nikmat lagi. Apa? Jualan listriknya. Begitu pembangkitnya jadi, kita bisa dagang listrik lintas negara. Ini bisa mendatangkan devisa buat negara Indonesia nilainya sampai 100 triliun setiap tahunnya. Gila nggak? 100 triliun setiap tahunnya bisa kita hasilkan dengan ekspor listriknya. Belum lagi penciptaan tenaga kerjanya. Bakal dibuka dong lapangan kerja, operator, engineer, sarjana elektro, sarjana mesin, manufacturing, konstruksi, operation, sampai pemeliharaan ya buat dibersihin. Solar panel kan harus dibersihin, banyak debu tuh. Base-nya, baterinya juga harus di-maintain. Penciptaan lapangan kerjanya diprediksi lebih dari 400.000 tenaga kerja akan dibutuhkan. Artinya akan sangat banyak lapangan kerja baru yang dibuka guys di Kepulauan Riau. Ini sih gila banget, ini hebat guys. Luar biasa sih. Karena teman-teman kalau lihat ya, hilirisasi yang terjadi di Indonesia Timur
Wis, pertumbuhan ekonomi langsung loncat kodok gila-gilaan guys, tertinggi sepanjang sejarah. Double digit. Indonesia aja ngos-ngosan. Indonesia aja cuma sekitar 5%. Pertumbuhan ekonominya di Halmahera aja, ini contoh kecil aja ya. Kalau lu mendukung hilirisasi, contoh swasembada energi ini, ya di Halmahera aja itu pertumbuhan ekonominya sampai 35% guys. Gila gak lu? 7 kali lipat pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia. Gila, Vietnam aja sampai ngiler guys. Kok bisa ya ada daerah bisa pertumbuhan ekonominya sedemikian ekstrim. Itu guys contohnya. Dan ini harus kita bisa copy paste. Ya jangan cuma di Indonesia Timur, sekarang di Indonesia Barat khususnya Kepulauan Riau lu bakal menikmati pertumbuhan ekonomi gila-gilaan nih. Makanya jangan lu palak, jangan lu teror. Makanya didukung nih investor asing nih, lu bakal dapet duit ratusan triliun guys. Makanya jangan heran ya kalau dalam 6 bulan terakhir ya saham-saham kabel, saham-saham energi hijau, ya ini bukan rekomendasi jual atau beli enggak, tapi kalau kita lihat faktanya, contoh Keter tuh. Saham getar-getar tuh. Dalam 6 bulan terakhir sahamnya udah naik 176%. Lalu ada Foxtel, perusahaan kabel juga. Dalam 6 bulan terakhir sahamnya udah naik 34%. Terus ada lagi Barito Pacific, sahamnya 6 bulan terakhir udah naik 176%. Terus ada lagi nih Barito Renewables Energy, sahamnya dalam 6 bulan terakhir udah naik 47%. Gila. Ini semua euforia bahwa ya Indonesia bakal cuan gede guys. Dan gak ngadi-ngadi, ini sekali lagi bukan rekomendasi jual atau beli. Tapi memang faktanya ya banyak pelaku usaha UMKM yang bakal tambah kaya raya guys. Makanya kita harus bersama-sama dukung ini dong. Logikanya kita mau ekspor listrik, Indonesia tambah cuan, dapat devisa ratusan triliun. Logikanya harusnya didukung. Tapi lu udah tahu bangsa ini tidak kekurangan pengkhianat bangsa. Lu lihat masih ada ahli-ahli ekonomi cap kaki 5, media-media asing yang yang gak mau Indonesia itu tambah kaya, tambah sejahtera. Mereka anti. Indonesia mau ekspor listrik, jangan. Indonesia harusnya tambah miskin. Nah inilah logika goblok nih kas LSM cendol 5 ons nih. Bilang Indonesia jangan ekspor listrik dong. Ini tidak tepat, nggak rasional. Bisa-bisanya ada media yang menolak ekspor kita. Masa ada ekonom anti kalau Indonesia tambah kaya? Gila, gak masuk akal guys. Kacau Republik ini guys. Bisa-bisanya ya ada media-media yang lu udah tahu antek-antek anjing peliharaan asing. Bisa-bisanya gak mau Indonesia tambah kaya raya. Gak mau Indonesia dapat devisa. Gak mau Indonesia ekspor. Maunya Indonesia jadi negara impor. Kalau bisa Indonesia seumur hidup impor beras dari Thailand. Kalau bisa seumur hidup Indonesia impor dari Vietnam. Indonesia impor dari Singapura. Dia pengennya negara kita jadi negara budak guys. Ini mentalitas pengkhianat bangsa kayak begini guys. Ini kesel banget gue liatnya guys. Kalau lu setuju gak sih sama ekonom-ekonom cap kaki 5 ini? Sampah semuanya guys. Padahal ya kalau lihat ya dengan semua keuntungan yang Indonesia bisa dapatkan, lu harusnya bisa pikir dong. Ini hal yang baik buat bangsa kita. Masa lu gak setuju sih? Gue mau tanya deh sama lu, jujur aja. Lu setuju gak sih sama Presiden Prabowo? Kita ini harus swasembada energi. Kita ini harus bisa ekspor energi listrik ke Singapura. Lu setuju gak sih guys? Atau malah lu setujunya Indonesia terus jadi budak Singapura? Terus impor BBM, terus impor energi dari mereka. Bahkan kalau perlu impor kolor bekas dari Malaysia. Seperti cita-cita pengkhianat bangsa di itu. Lu setuju ya Indonesia ini jadi budak? Harus impor terus? Begitu logikanya. Dan yang paling penting guys, kan kita namanya juga channel investasi ya, pakai akal sehat. Lu penasaran gak sih perusahaan apa lagi yang bakal diuntungkan? Emiten apa yang bakal diuntungkan kalau Indonesia bisa menjadi negara superpower, swasembada energi, bahkan bisa ekspor energi sampai ke luar negeri? Ini bakal menguntungkan siapa aja guys? Emiten apa nih yang bakal tambah cuan guys? Makanya kalau lu penasaran, lu segera daftarkan dirimu sekarang juga di Benix Investor Summit yang ada di Solo tanggal 13 Desember ini. Kita bakal bahas tuntas mengenai potensi ekonomi yang berhubungan dengan artificial intelligence, ekonomi dunia baru, termasuk sampai ekonomi hijau. Wah ini menarik banget, makanya lu jangan sampai ketinggalan nih. Segera daftarkan dirimu, hubungi nomor yang di bawah ini untuk join di Benix Investor Summit yang ada di Solo tanggal 13 sampai 14 Desember 2025 ini. Jangan sampai ketinggalan. Singapura aja udah berbondong-bondong buat jadi investor di Indonesia. Masa lu ketinggalan sih guys? So gimana pandangan kalian tentang ekspor energi ke Singapura ini? Lu setuju atau enggak sih kita menjadi negara eksportir energi di dunia ini? Indonesia menjadi negara yang superpower di bidang listrik hijau ini guys. Segera berikan komentar kalian seperti apa di kolom komen yang ada di bawah ini. Dan yang paling penting segera subscribe channel Benix. Ternyata lebih dari 50% viewers kita belum subscribe. Buruan subscribe sekarang juga dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.